وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akhwati, kita melanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar, masih pada pembahasan Al-Bab Kitab Taharah sampai kepada bab ke-6, Al-Babu Sadisu fil mashi 'ala al-khuffaini wal 'imamati wal jabirati wa fihi masailu. Bab yang ke-6, fil mashi, tentang mengusap, 'ala al-khuffaini, di atas kedua khuf, wal 'imamati, dan di atas imamah, wal jabirati, dan di atas jabirah. Wa fihi masailu, pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-khuffu huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi wa jam'uhu khifafun. Al-khuffu, khuf adalah huwa ma yulbasu, apa yang dipakai, 'ala rijli, pada kaki, min jildin, berupa kulit atau yang terbuat dari kulit, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa jam'uhu, dan bentuk jamak dari al-khuf adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi, dan diilhaqkan, mempunyai makna khuf juga, kullu ma yulbasu, segala sesuatu yang dipakai, 'ala rijlaini, pada kedua kaki, min sufin, baik itu berupa suf, wol, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Al-mas'alatul ula, hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Permasalahan yang pertama, hukmul mashi, hukum dari mengusap, 'alal khuffaini, di atas kedua khuf, wa daliluhu, dan dalilnya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jama'ati. Mengusap di atas kedua khuf hukumnya jaiz, boleh, bittifaq, berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Wa huwa, masah itu, usapan itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, takhfifan, sebagai bentuk keringanan, minhu, darinya, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, wa dafa'an, dan dalam rangka mencegah dari al-haraji, kesulitan, wal masyaqqati, al-haraj wal masyaqqah, kesulitan, anhum, atas mereka. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnatu wal ijma'u, telah menunjukkan atas kebolehan mengusap sunnah dan ijma' para ulama. Amma sunnatu faqad tawatarat al-ahaditsu sahihatu ala thubutihi 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Sedangkan dalil dari sunnah adalah faqad tawatarat, telah datang secara mutawatir, hadis-hadis yang sahih, ala thubutihi, tentang subutnya hukum masah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang beliau kerjakan, wa amrihi bidzalika, dan apa yang beliau perintahkan untuk hal tersebut, wa tarkhisihi fihi, dan rukhsah beliau dalam hal tersebut. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku, minal mashi, dalam perkara masah, mengusap itu, syai'un, sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku tentang perkara al-masah. Fihi arba'un hadisan, dalam hal ini ada 40 hadis, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biqaulihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi, maksud dari perkataan beliau laisa fi qalbi minal mashi syai'un, maksudnya adalah
laisa fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku adna syakin, sedikit pun rasa keraguan, fi jawazihi, tentang kebolehan mengusap. Wa qala al-Hasan al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Berkata al-Imam al-Hasan al-Basri, haddatsani, telah menceritakan kepadaku, sab'una, 70, min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Rasulullah, annahu, bahwasanya beliau, masaha, mengusap, 'alal khuffaini, di atas kedua khufnya. Wa min hadhil ahadithi hadithu Jarir bin Abdullah qala, di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha, dan beliau mengusap, 'ala khuffaihi, di atas kedua khufnya. Qala al-A'mash 'an Ibrahim, berkata al-A'mash tentang Ibrahim, dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadits, kana yu'jibuhum hadzal haditsu lianna islam Jarir kana ba'da nuzulil ma'idati, yakni ayatul wudu. Hadis ini membuat beliau takjub karena keislaman Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah, yaitu ayat tentang berwudu. Wa qad ajma'a al-ulama'u min ahli sunnati wal jama'ati ala mashru'iyyatihi fi safari wal hadri li hajatin aw ghairiha. Telah berijma' para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tentang masyru'iyyatihi, bahwasanya ia disyariatkan fi safari, dalam bersafar, perjalanan, wal hadiri, dan dalam seseorang tidak bersafar, berada di tempat asalnya, lihajatin, jika dibutuhkan, aw ghairiha, atau tanpa kebutuhan. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal jawaribi wa hiya ma yulbasu 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Dan kadzalika, demikian juga, yajuzu, diperbolehkan, al-mashu, mengusap, 'alal jawaribi, di atas jawrab, wahya, dan jawarib itu adalah mayul basu, apa yang digunakan, yang dipakai, ala rijli, pada kaki, min ghairil jildi, yang bentuknya bukan dari bahan kulit, kal khiraqi wa nahwiha, seperti potongan kain, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa huwa ma yusammal ana bisyurabi, dan ia yang pada hari ini dinamakan asyurab. Li'annahuma kal khuffi fi hajati rijli ilaihima, karena keduanya, jawrab dan syurab, itu seperti khuf, fi hajati, dalam kebutuhan kaki terhadap keduanya. Wal illatu fihima wahidatun, dan illah pada keduanya itu sama. Wa qad intashara labsuha aksara minal khuffi, telah menyebar pemakaiannya, pakaian jawrab itu lebih banyak daripada pemakaian khuf. Fayajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratan, maka dibolehkan mengusap di atas jawrab, idza kanat satiratan, jika dibutuhkan. Boleh mengusap di atas kaos kaki, maksudnya jika satiratan, jika saja kaos kaki tersebut menutupi seluruh kaki. Al-mas'alatu tsaniyatu syurutul mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamaha. Permasalahan yang kedua adalah syarat-syarat mengusap di atas khuf, wa ma yaqumu maqamahuma, dan mengusap di atas apa yang menggantikan khuf, yang sama dengan khuf. Wa hadhihi syurutu hiya, syarat-syarat ini adalah labsuhuma, al-awwalu labsuhuma ala taharatin, pemakaiannya ala taharatin, dalam keadaan suci. Lima rawal Mughiratu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Mughirah,
Qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza'a khuffaihi. Dahulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam safar perjalanan, fa ahwaitu, dan aku merunduk, li anza'a, hendak melepaskan khuffaihi, kedua khufnya dari kaki beliau. Faqala, dan beliau berkata, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Rasulullah berkata, da'huma, biarkanlah kedua khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma, sesungguhnya aku memasukkan kakiku padanya, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, lalu beliau mengusap di atas kedua khuf tersebut. Atsani, syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardi, ay al-mafrudu ghusluhu minar rijli. Satruhuma, saternya yang dia tidak mampu menutupi, limahallil fardi, tempat al-fardi yang diwajibkan. Maksudnya adalah al-mafrudu yang diwajibkan, ghusluhu untuk dicuci, minar rijli, dari kaki, yang diwajibkan untuk dicuci pada saat berwudu pada kaki. Falau zahara min mahallil fardi syai'un lam yasihha al-mashu, jika saja zahara, nampak, terbuka, min mahallil fardi syai'un, satu bagian dari tempat yang diwajibkan untuk dicuci, lam yasihha al-mashu, maka usapannya belum sah, tidak sah. Asalitsu, yang ketiga, ibahatuhuma, kebolehannya, bahwa ia dibolehkan. Fala yajuzul mashu 'alal mawsubi wal masruqi walal hariri lirajulin. Tidak boleh, la yajuz al mashu, mengusap 'alal mawsubi, di atas barang atau khuf yang al-mawsubi, rampasan, wal masruqi, dan curian, walal hariri, dan tidak juga yang terbuat dari harir, sutra, lirajulin, bagi laki-laki, karena sutra itu diharamkan untuk laki-laki. Lianna lubsahu ma'siyatun, pemakaiannya adalah berupa kemaksiatan. Fala tustabahu bihi rukhsatu, maka tidak dibolehkan itu berdasarkan rukhsah. Rukhsah tidak dibolehkan dalam hal tersebut. Ar-rabi'u, yang keempat, taharatu ainihima, sucinya zatnya tersebut, sucinya khuf tersebut pada dirinya. Fala yasihul mashu 'alan najisi, tidak sah mengusap di atas yang najis. Kal muttakhadhi min jildi himarin, misalnya yang diambil dari kulit keledai. Al-khamisu, an yakuna al-mashu fil muddatil muhaddadati syar'an, hendaklah masah usapan tersebut fil muddah, dalam jangka waktu, al-muhaddadati, yang telah ditentukan, syar'an, secara syar'i. Wahya lil muqim yaumun wa lailatun, yaitu jangka waktunya lil muqim, untuk orang yang bermukim, yaumun, satu hari, wa lailatun, dan malamnya. Walil musafiri salasatu ayyamin bilayalihinna, sedangkan untuk musafir 3 hari, bilayalihinna, dengan malam-malamnya. Hadhihi syurutu khamsah istanbatuha ahlul ilmi li sihhatil mashi 'alal khuffaini minan nususin nabawiyyati wal qawa'idil 'ammah. Inilah syarat-syarat yang 5 yang istanbatuha, yang disimpulkan oleh ahlul ilmi li sihhatil mashi, dalam rangka sahnya usapan 'alal khuffaini, di atas kedua khuf, minan nususin nabawiyyah, yang diambil dari nusus, dalil-dalil hadis-hadis Nabi, wal qawa'idil 'ammah, dan kaidah-kaidah yang umum, la budda min mura'atiha inda iradatil mashi, hendaklah diperhatikan ketika seseorang hendak melakukan masah usapan. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, kaifiyatul mashi wa sifatuhu,
cara mengusap, wa sifatuhu dan sifatnya. Al-mahallul masyru'u mashuhu zahirul khuffi. Tempat yang disyariatkan, al-mahallul masyru' mashuhu untuk diusap adalah zahirul khuffi, bagian atas, bagian punggung dari khuf. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Dan yang wajib, batas yang wajib dalam mengusap adalah ma yutlaqu alaihi, apa yang mempunyai makna al-masah, mengusap. Wa kaifiyatul mashi, dan cara mengusap itu adalah an yumsaha aktsaru a'lal khuffi. Hendaklah diusap aksar, sebagian besar, a'lal khuffi, bagian atas dari khuf. Li hadisil Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, alladzi bayyana fihi wasfa mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu'i. Berdasarkan hadis Mughirah yang beliau menjelaskan dalam hadis tersebut wasfa, sifat dari usapan Rasulullah ala khuffihi, di atas khufnya, fil wudu'i, pada saat beliau berwudu. Faqala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Ra'aitu, aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap, 'alal khuffaini, di atas kedua khufnya, 'ala dhahirihima, yaitu di atas punggung kedua khuf tersebut. Wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu, dan tidaklah, la yujzi'u, tidak cukup, mashu asfalihi, mengusap bagian bawah khuf, wa aqibihi, dan tidak juga bagian belakangnya, wala yusannu, serta tidak juga usapan tersebut disunnahkan. Liqauli Aliin radhiyallahu anhu, berdasarkan dari apa yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu, law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Law kana ad-dinu, seandainya din, agama itu, bir-ra'yi, berdasarkan akal, pendapat manusia, lakana asfalul khuffi, maka benar-benar asfalu, bagian bawah dari khuf itu, aula, lebih utama untuk bil mashi, diusap, min a'lahu, daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffihi. Sesungguhnya saya melihat Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusap 'ala dhahiri khuffihi, di atas punggung khufnya. Walau jama'a bainal a'la wal asfali sahha ma'al karahati. Jika seseorang mengumpulkan antara mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya, sahha, maka benar, sah usapan tersebut, ma'al karahati, tapi dimakruhkan. Demikianlah pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.